balik peraduannya, Kirana sang mentari malu-malu menyingkap isi semesta. Nyata sudah karunia Tuhan, betapa potret hamparan alam beaksorot nirmala, tanpa cacat dan celah. Belum ada yang mampu menandingi suguhan panoramanya. Gunung menjulang, danau membentang, pohon-pohon nan rindang, kicau burung menambah kesyaduan, gemericik air, selimut kabut, semua berpadu menghiasi setiap sudut cakrawala. Kami tumbuh menjadi bagian bumi pertiwi dengan segala keramahan alam tiada banding. Di penghujung Sumatera, tepat di dataran tinggi Tanah Gayam, sebuah daerah berjuluk negeri di atas awan. Disinilah saksi yang mencatat kisah rutinitas kami. Selamat pagi semuanya. Sehat semua? Sehat. Terima kasih. Jadi pada pagi hari ini kita akan diminta untuk mencintai alam lingkungan kita. Lingkungan alam kita sangat memberikan keuntungan bagi kita. Karena manusia tidak bisa lepas dari lingkungan. Kita manusia tergantung satu sama lain. Bahwa lingkungan itu contohnya hutan, sungai itu merupakan lingkungan yang sangat memberikan dampak positif kepada kita. Lingkungan yang asri dan lestari pasti akan memperoleh keuntungan bagi manusia. Selaku manusia, kita wajib menjaga lingkungan kita. Kita bayangkanlah, kalau pohon-pohon di hutan ditebangin, maka lingkungan kita akan terganggu dan juga sungai-sungai air akan sulit kita peroleh. Dan lingkungan kita di sekolah juga, kita melihat bahwa di lingkungan sekolah kita ini ada taman. Kita wajib untuk merawat tanaman ini. Dibuat juga tong sampah, bahwa kita jangan membuang sampah sembarangan. Karena bila lingkungan kita ini pun tidak asri, sampah kita buang sesuka hati, pasti rasa bau akan kita rasakan. Nah, sampah-sampah ini pun ada juga organik dan non-organik. Karena itu kita wajib memilah-milah. Bahkan dari sampah pun bisa kita buat hasil karya yang bermanfaat bagi manusia. Hutan dan lingkungan asri dan lestari tentu akan membuat kita sehat. Siapa yang perusak lingkungan? Manusia. Siapa yang wajib melindungi atau merawat lingkungan? Kita manusia. Karena kita sebagai pelajar lingkungan kelas kita ini, kita harus mengingatkan teman-teman kita yang membuang sampah sembarangan. Di sekolah kita ini sudah juga dibuat tempat-tempatnya. Ada yang di samping sekolah kita sana, ada juga tong sampah. Karena itu anak-anak kami, mari kita semua untuk menjaga lingkungan kita supaya asri dan lestari. Lingkungan yang baik pasti akan memberikan bagi manusia kesehatan. Maukah kita menjaga lingkungan kita agar sehat dan lestari? Mau. Jadi karena itu supaya kita segar semua dan alam kita ini pun tidak panas. Bayangkanlah kalau tidak ada pohon, kita akan mengalami kepanasan. Di ruang kelas pun tidak nyaman belajar. Karena itu tugas kita sekarang sebagai pelajar, kita harus menjadi contoh orang-orang yang mencintai alam sekitar kita. Kita melihat sekarang di sekolah kita ini, pohon-pohon, bunga-bunga telah ditata dengan rapi. Mari kita rawat. Semua orang harus terlibat. Tidak ada hanya tugas anak perempuan. Baik guru, kita semua warga sekolah wajib untuk menjaga lingkungan kita. Marilah dari paparan mencintai alam lingkungan ini kita tanamkan. Pertama, kita harus sadar. Orang yang tidak sadar ini yang bahaya. Budi Dharma menjadi contoh sekolah yang asri dan lestari. Mari kita menanam tanaman, menanam bunga, supaya kita pun hidup segar dan sehat. Anak-anak ibu sekalian, pada kesempatan ini kita sedikit membahas tentang lingkungan alam sekitar kita. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengatakan, kami tidak mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi di sini kita akan membahas tentang alam sekitar. Sudah jelas dikatakan dalam ayat tersebut bahwa alam ini merupakan rahmat bagi kita manusia dan juga makhluk-makhluk lain yang ada di dunia ini. Karenanya kita wajib mensyukurinya. Alam sekitar itu merupakan kediaman manusia dan makhluk yang lainnya. Jadi karenanya alam sekitar itu sama juga halnya seperti keturunan. Apabila kita bisa menjaga keturunan kita dengan baik, mudah-mudahan di masa yang akan datang, generasi yang akan datang bisa mendapatkan hasil yang baik. Tapi apabila kita merusak lingkungan kita, rusak alam semesta ini, misalnya dengan menebang hutan sembarangan, berarti akan terjadi nanti banjir atau musibah-musibah yang lainnya. Menjaga lingkungan itu sama halnya dengan menjaga harta Allah Subhanahu wa taala. Jadi karenanya Ibu sampaikan kepada kalian sebagai generasi muda, kalian harus berusaha menjaga lingkungan sekitar kita. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang aku sebagai citra Allah dipanggil untuk sebagai rekan kerja Allah. Kita dipanggil sebagai rekan kerja Allah. Nah, baik. Sebagai rekan kerja Allah, kita disuruh apa? Kita disuruh apa? Disuruh bekerja, membantu Tuhan. Nah, Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi. Nih, kita ada di sana. Ada manusia, ada hewan, dan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Itu semuanya ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Dan itu diberikan kepada manusia. Untuk kita diami, untuk kita tinggali, untuk kita garap, dan itu semuanya dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Nah, ketika Tuhan memberikan bumi ini kepada manusia, keadaannya bagaimana? Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, keadaannya bagaimana? Baik adanya, tidak ada rusak ciptaan Tuhan itu. Sungainya, lautnya, hutannya, semuanya baik adanya. Dan itu dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Nah, sekarang suster mau tanya, ketika Tuhan menciptakan baik adanya, nah, kalau sekarang keadaan bumi kita ini, lingkungan kita, apakah masih baik adanya? Contohnya apa? Hah? Adanya penebangan pohon sembarangan. Boleh menebang pohon, tapi tidak sembarangan, tidak menghabiskan. Apalagi? Cindy. Apa? Terjadinya kebanjiran. Terjadi kebanjiran kenapa? Itu akibatnya pembuangan sampah sembarangan. Ada lagi apa? Pembakaran hutan. Nah, dan masih banyak lagi tindakan-tindakan manusia yang merugikan, yang merusak. Sister yakin anak di SMP Budi Dharma tidak akan menebang pohon hutan sana, tidak akan membakar hutan, tidak. Sister yakin. Tapi apakah kita ini tidak memberi sumbangan kerusakan bumi? Kira-kira ada tindakan kecil. Misalnya apa? Membuang sampah sembarangan.
busuk. Kalau sudah makanan busuk dalam laci, akan terjadi apa? Terjadi apa? Akan terjadi udara yang tidak sedap, keluar aroma yang tidak sehat. Nah, itu akan kita hirup. Nah, itu akan menimbulkan apa? Kerusakan juga. Udara tidak menjadi sehat lagi. Kita hirup udara yang tidak sehat. Nah, Tanah dan air merupakan sumber utama dalam kehidupan. Tanah berperan untuk mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan zat hara. Begitu juga dengan air. Air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup. Tanpa air, kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia ini. Jadi sebelumnya ini yang kita pakai namanya rock wool. Rock wool ini buatnya dari batu dipanaskan sekitar 2000 Celcius, jadinya busa. Mbak bisa dipegang. Nah, itu jadinya kayak busa. Nanti bibit-bibitnya setelah dimasukkan air ke rock woolnya, bibitnya disemai di dalam. Nah, kita tunggu seminggu. Setelah seminggu dia besar, nanti jadinya ini. Nah, ini udah siap ditanam. Oke. Pertama, usahakan akarnya ada di dalam singkong. Jangan sampai keluar. Usahakan dia di bawah. Tekan. Geser sedikit. Tekan sedikit. Butuh berapa lama Kak untuk memanen itu? Ini butuhnya sekitar 1 bulan, seminggu atau 1 bulan setengah. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan untuk bisa hidup saling berdampingan dengan alam. Tidak ada yang mampu menjaga kelestarian alam selain manusia. Namun, kenyataan tersebut malah berbanding terbalik dan memukul keras fakta tersebut. Alam banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingannya. Manusia hanya memanfaatkan kekayaan alam secara terus-menerus tanpa memikirkan dampak ke depannya. Pada akhirnya, kesadaran individual yang dapat menghentikan hal tersebut. Dengan begitu, alam akan tetap terjaga.